Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Setia Ananda YG, Putri Rezeki Ananda, dan Famela Purnama Putri akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Budaya Perusahaan. Adapun topik yang kami bahas pada kesempatan kali ini mengenai pengertian, teori-teori, dimensi, tipe-tipe, manfaat, dan peranan budaya perusahaan. Perlu kita ketahui bahwasannya budaya perusahaan biasanya dimulai dari tindakan dan nilai-nilai dari sang pemimpin perusahaan. Tindakan dan nilai-nilai tadi tanpa disadari, diikuti, dan dilaksanakan oleh para pengikut atau pegawai di perusahaan tersebut yang akhirnya membudaya dengan sendirinya. Berikut ini pengertian budaya perusahaan menurut Agus Arijanto 2011. Budaya perusahaan dapat dikatakan sebagai kombinasi ide, adat istiadat, praktik tradisional, nilai-nilai perusahaan dan artian bersama yang membantu mendefinisikan perilaku normal bagi setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan. Budaya perusahaan, suatu penerapan nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan yang baik dalam perusahaan. Misalnya, bagaimana seorang pelayan toko melayani pembeli dengan sebaik-baiknya. Contohnya ramah, senyum, sapa, dan salam kepada customer-nya. Di bidang perbankan, bagaimana seorang frontliner melayani nasabahnya dengan baik, atau bagaimana seorang analisis kredit melakukan penilaian kredit yang akan diberikannya sesuai prosedur dan masih banyak lagi. Selanjutnya, teori-teori budaya perusahaan. Yang pertama, anggota-anggota organisasi. Anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Individu saling berbagi dalam menciptakan dan mempertahankan realitas. Individu-individu ini mencakup karyawan, supervisor, dan atasan. 3. Penggunaan dan interpretasi simbol yang sangat penting dalam budaya organisasi. Simbol-simbol ini mencakup komunikasi verbal dan nonverbal di dalam organisasi. Seringkali simbol-simbol ini mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi. Contohnya berupa slogan yang memiliki makna. Dimensi budaya perusahaan. 1. Aturan-aturan perilaku, yaitu bahasa, terminologi, dan ritual yang biasa dipergunakan oleh anggota organisasi. Yang kedua, norma. Standar perilaku yang menjadi petunjuk bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma adat. 3. Nilai-nilai dominan. Nilai utama yang diharapkan dari organisasi untuk dikerjakan oleh para anggota, misalnya tingginya kualitas produk, rendahnya tingkat absensi, tingginya produktivitas dan efisiensi, serta tingginya disiplin kerja. Keempat, filosofi adalah kebijakan yang dipercaya organisasi tentang hal-hal yang disukai para karyawan dan pelanggannya, seperti kepuasan Anda adalah harapan kami. Kelima, peraturan-peraturan. Aturan yang tegas dari organisasi, pegawai baru harus mempelajari peraturan ini agar keberadaannya dapat diterima dalam organisasi. Yang kelima, iklim organisasi. Keseluruhan perasaan yang meliputi hal-hal fisik, bagaimana para anggota berinteraksi dan bagaimana para anggota organisasi mengendalikan diri dalam berhubungan dengan pelanggan atau pihak luar organisasi. Tipe-tipe budaya perusahaan. Menurut Gibson 2006 mengemukakan 4 tipe budaya perusahaan, diantaranya yaitu budaya birokrasi. Suatu perusahaan yang mementingkan peraturan, kebijakan, prosedur, perintah, dan pengembalian keputusan yang terpusat. Contohnya seperti pihak militer, instansi pemerintah, dan perusahaan memulai dan mengelola dengan manajer yang otokrat. Kedua, budaya keluarga, yaitu menjadi bagian dari keluarga yang bekerja.
mengikuti tradisi, adaptasi, kerjasama, semangat, manajemen diri, dan pengaruh sosial. Karyawan bersedia untuk bekerja keras untuk suatu kompetensi yang adil, sesuai dengan paket tunjangan tambahan. Dalam budaya keluarga, karyawan bersosialisasi dengan karyawan lainnya, saling menolong, dan sukses bersama. 3. Budaya wirausaha, yaitu menggambarkan inovasi, kreativitas, pengendalian risiko, dan secara agresif mencari kesempatan. Karyawan mengerti akan dinamika perusahaan, inisiatif individu, dan otonomi dari pihak praktik-praktik standar. 4. Budaya pasar, suatu penekanan pada pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, stabilitas keuangan, dan keuntungan. Karyawan mempunyai hubungan yang bersifat kontrak dengan perusahaan. Kemudian di sini ada manfaat dan peranan budaya perusahaan. Susanto pada tahun 2002 mengemukakan manfaat budaya perusahaan, yaitu bagi sumber daya manusia, memberikan arah atau pedoman berperilaku di dalam perusahaan. Dalam hal ini, sumber daya manusia tidak dapat semena-mena bertindak atau berperilaku sekehendak hati, melainkan harus menyesuaikan diri dengan siapa dan di mana dia berada. Kemudian bagi perusahaan, yang pertama, mendorong sumber daya manusia untuk berkembang bersama perusahaan sebagai pedoman di dalam menentukan kebijakan yang berkenan dengan ruang lingkup kegiatan intern perusahaan seperti tata tertib, administrasi, hubungan antara bagian, penghargaan presentasi sumber daya manusia, penilaian kinerja, dan lain sebagainya, untuk mengajukan kepada pihak internal tentang keberadaan perusahaan dan ciri-ciri khas yang dimiliki di tengah-tengah perusahaan yang ada di masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian peranan budaya perusahaan. Whelan dan Hanger pada tahun 1986, peranan budaya yaitu yang pertama membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi pekerja, yang kedua dapat dipakai untuk mengembangkan keikatan pribadi dengan organisasi, yang ketiga membantu stabilisasi organisasi sebagai suatu sistem sosial, yang keempat menyajikan pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang sudah terbentuk. Di sini ada kesimpulannya, yaitu yang pertama, budaya perusahaan dapat berperan dalam menciptakan jati diri, mengembangkan keikutsertaan pribadi dengan perusahaan, dan menyajikan pedoman perilaku kerja bagi karyawan. Kemudian budaya perusahaan tidak muncul dengan sendirinya di kalangan anggota organisasi, tetapi perlu dibentuk dan dipelajari, karena pada dasarnya budaya perusahaan adalah sekumpulan nilai dan pola perilaku yang dipelajari, dimiliki bersama oleh semua anggota organisasi, dan diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada ingin yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar dan kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.